Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS penganggaran perusahaan. UTS-nya diminta ada 3, yaitu yang pertama menyusun anggaran penjualan, yang kedua menyusun anggaran produksi, dan yang ketiga menyusun anggaran biaya produksi. Kita masuk yang pertama, yaitu menyusun anggaran penjualan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan harga jualnya dulu, kemudian menentukan unit terjualnya. Di soal dikatakan bahwa harga jual kemeja PT MyStyle tahun 2018 adalah 250.000 dan tahun 2019 naik 20% dari harga jual tahun 2018. Maka perhitungan untuk harga jual tahun 2019 yaitu 250.000 yaitu harga jual tahun 2018 dikali dengan kenaikannya yaitu 20%. Jadi 1 ditambah 20% didapatlah harga jual tahun 2019 yaitu Rp300.000. Kemudian yaitu menghitung perkiraan penjualan tahun 2019. Di soal dikatakan bahwa perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak untuk menentukan perkiraan penjualannya. Jadi kita input terlebih dahulu penjualan 3 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018, yang masing-masing tahun dibagi 4 triwulan, yaitu triwulan 1 sampai triwulan 4. Kemudian setelah diinput kita total untuk setiap triwulannya, yaitu untuk triwulan pertama untuk 3 tahun sebelumnya yaitu 130.086 unit, dan begitu seterusnya di total sampai triwulan 4. Kemudian di total lagi dari atas nih, totalnya di total lagi, kemudian dibagi 3 setiap triwulannya. Kenapa dibagi 3? Karena yang kita hitung sekarang adalah 3 tahun sebelumnya, yaitu 2016, 2017, dan 2018. Jadi total masing-masing triwulan dibagi 3, didapatlah untuk triwulan pertama yaitu 43.362 unit, dan begitu seterusnya sampai triwulan 4. Oke, didapatlah perkiraan penjualan tahun 2019 yang didapat dari rata-rata penjualan 3 tahun sebelumnya yaitu 237.755 unit. Oke, selanjutnya di soal dikatakan bahwa untuk pengendalian penjualan PT MyStyle membagi penjualannya selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan, yaitu triwulan 1 15%, triwulan 2 20%, dan triwulan 3 35%, dan triwulan 4 30%. Lalu setiap triwulannya dikalikan dengan 237.755 unit. Ini didapatkan dari perhitungan perkiraan penjualan yang tadi, yang ini ya. Oke, lanjut. Didapatlah hasilnya masing-masing triwulan dan ini dibulatkan. Kemudian langsung aja kita menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2019 untuk masing-masing triwulan. Rumusnya itu penjualan barang jadi dalam unit dikalikan dengan harga jual. Didapatlah penjualan barang jadi masing-masing triwulan. Penjualan barang jadi dalam unit ini didapatkan dari yang ini ya, perhitungan ini masing-masing triwulan, dan dikalikan dengan harga jual yang sudah dihitung sebelumnya. Yang paling pertama yaitu yang ini. Untuk 4 triwulan harga jualnya sama, lalu tinggal dikalikan aja setiap triwulan penjualan barang jadi dikali dengan harga jual, didapatlah total untuk masing-masing triwulan ini. Jadi penjualan barang jadi masing-masing triwulan. Keempat ini dijumlahkan, didapatlah total anggaran penjualan tahun 2019 yaitu 71.326.500.000 rupiah. Selesai untuk anggaran penjualan. Oke, selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi. Tabel anggaran produksi seperti ini, dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan penjualan per triwulan 1 sampai triwulan 4 lalu ditotal. Ini didapatkan dari perhitungan yang sebelumnya di nomor 1 yang persentase tadi. Oke, kemudian kita memasukkan persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi. Di soal di sini dikatakan bahwa persediaan awalnya yaitu 35.000 unit, terus langsung ditotal ya. Kemudian persediaan akhir barang jadinya itu 25.000 unit, langsung ditotal juga. Kemudian
Total yang tadi itu dijumlahkan dari penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir didapat 262.755 unit, kemudian dikurang dengan persediaan awal, yaitu didapatlah jumlah barang jadi yang diproduksi yaitu 227.755 unit. Langkah selanjutnya yaitu 227.755 unit ini dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena metode yang digunakan yaitu metode stabilisasi produksi, di mana perusahaan ingin setiap triwulannya jumlah barang yang diproduksi yaitu sama. Jadi tinggal dibagi 4 aja untuk mendapatkan jumlah barang jadi yang diproduksi setiap triwulan. Langkah selanjutnya yaitu yang triwulan 4 ini, jadi penjualan dikurang persediaan akhir barang jadi didapatkan 96.327 unit. Kemudian 96.327 unit ini dikurang berapa untuk dapat 56.938,75 unit, yaitu dikurang dengan 39.388,25 unit. Atau dengan cara lain yaitu 96.327 unit dikurangi dengan 56.938,75 unit, didapatlah 388,25 unit ini, yaitu persediaan awal barang jadi untuk triwulan 4. Persediaan awal barang jadi untuk triwulan 4 ini menjadi otomatis adalah persediaan akhir barang jadi untuk triwulan sebelumnya, jadi yang persediaan awal barang jadi ini dipindahkan ke persediaan akhir barang jadi untuk triwulan sebelumnya. Oke, langsung saja seperti ini ya. Jadi ini tuh dipindahkan ke sini lalu dijumlahkan lagi dari atas, penjualan ditambah persediaan akhir dapatkan ini, terus 122.602,25 unit ini berapa sih, dikurang berapa sih untuk mendapatkan 56.938,75 unit, yaitu dikurang dengan 65.663,5 unit. Atau dengan cara lain 122.602,25 unit dikurangkan dengan 56.938,75 unit, didapatlah persediaan awal barang jadinya yaitu 65.663,5 unit. Persediaan awal barang jadi triwulan 3 ini otomatis adalah persediaan akhir barang jadi untuk triwulan 2 seperti ini. Oke, untuk penjumlahannya juga sama, lalu dikurangkan juga sama. Terus persediaan awal barang jadi di sini menjadi persediaan akhir barang jadi triwulan pertama seperti ini. Oke, ini tinggal ditambahkan lagi terus dikurangi. Inilah anggaran produksi untuk PT MyStyle tahun 2019. Jadi jumlah barang jadi yang diproduksi tahun 2019 yaitu totalnya 227.755 unit. Informasi atau data ini nanti digunakan untuk menghitung anggaran biaya produksi di nomor 3. Oke, selanjutnya di sini adalah anggaran biaya produksi. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama menyusun anggaran bahan bakunya dulu. Tabelnya seperti ini. Bahan baku di sini ada 3, kain, benang, dan kancing. Langkah pertama yaitu masukkan jumlah barang jadinya yang didapat dari nomor 2 tadi. Anggaran produksi yaitu sama. Terus memasukkan standar pemakaian bahan baku setiap bahan baku. Kain 2 meter, terus benang 1 gulung, kancing 7 buah. Lalu dikalikan jumlah produksi dibagi dengan standar pemakaian, dapat jumlah pemakaian bahan baku produksi untuk masing-masing bahan baku. Kemudian dimasukkan lagi harga bahan baku per unitnya. Di soal di sini untuk kain 50.000, benang 17.000 dan kancing 20.000. Lalu dikalikan harga bahan baku per unitnya dikalikan dengan jumlah pemakaian bahan baku untuk diproduksi, didapatlah total biaya bahan baku untuk diproduksi masing-masing bahan baku yaitu kain, benang, dan kancing. Total biaya bahan baku di sini adalah 58.553.035.000 rupiah, didapatkan dari total biaya bahan baku ketiganya yaitu yang kain, benang, dan kancing. Oke, langkah kedua yaitu
menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Tabelnya seperti ini dan ada 3 departemen yang akan dihitung, yaitu departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama yaitu memasukkan jumlah produksi masing-masing departemen, yaitu 227.755 unit, sama ya. Kemudian memasukkan standar jam tenaga kerja langsung dan masing-masing departemen. Untuk departemen pemotongan 0,4 jam tenaga kerja, untuk penjahitan 0,5 jam, untuk pengemasan 0,6 jam. Lalu dikalikan jumlah produksi dikalikan dengan standar jam tenaga kerja langsung, didapatlah jumlah jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing departemen. Oke, setelah dikalikan dimasukkan upah per jamnya dari soal, yaitu untuk pemotongan 4.000, untuk penjahitan 5.500, dan untuk pengemasan 3.500. Kemudian upah per jam ini dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsungnya, didapatlah anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing departemen. Untuk departemen pemotongan segini, dan departemen penjahitan dan departemen pengemasan, ketiganya dijumlahkan, didapatlah total biaya tenaga kerja langsung PT Maistel tahun 2019, yaitu 1.469.019.750 rupiah. Langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menentukan anggaran biaya overhead-nya. Tabelnya seperti ini. Untuk anggaran biaya overhead di sini dibagi menjadi 2, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 departemen juga, departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Untuk langkah-langkahnya juga sama. Langkah pertama yaitu memasukkan gaji penyelia pabrik. Di sini dikatakan bahwa alokasinya 25% untuk departemen pemotongan, kemudian sisanya dibagi 2 untuk departemen lainnya. Nilainya itu 145 juta dikali 25%, didapatlah 36.250.000. Jadi gaji penyelia pabrik ini digolongkan ke biaya tetap. Lalu sisanya yaitu 145 juta dikurang 362.250.000 rupiah dibagi 2, didapatlah 54.375.000 rupiah untuk departemen penjahitan dan pengemasan. Selanjutnya yaitu masuk ke penyusutan bangunan pabrik. Ini juga digolongkan ke biaya tetap. Alokasinya yaitu 20% untuk departemen pemotongan, lalu 35% untuk departemen penjahitan, dan sisanya untuk departemen pengemasan. Nilainya di sini ada 55 juta. Jadi 55 juta dikali 20% dapat 11 juta. Lalu 55 juta dikali dengan 35% didapat 19.250.000 rupiah. Lalu 55 juta dikurang 11 juta dan 19.250.000 rupiah, didapatlah 24.750.000 rupiah untuk departemen pengemasan. Selanjutnya yaitu penyusutan mesin pemotongan. Ini juga digolongkan sebagai biaya tetap untuk masing-masing departemen. Pemotongan yaitu 60 juta, untuk penjahitan yaitu 120 juta, dan untuk pengemasan yaitu 75 juta. Selanjutnya yaitu perawatan mesin. Perawatan mesin sudah bisa dilihat di sini untuk perhitungannya. Perawatan mesin di sini digolongkan sebagai biaya variabel ya. Oke, perhitungannya seperti ini. Nilainya perawatan mesin yaitu 6 juta, alokasinya nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Di soal di sini nilai mesin untuk tiap departemen yaitu untuk pemotongan 15 juta, untuk departemen penjahitan 20 juta, dan untuk pengemasan 35 juta. Ketiganya dijumlahkan dapat 70 juta. 15 juta untuk departemen pemotongan, 15 juta dibagi 70 juta dikali dengan nilai perawatan mesinnya yaitu 6 juta, didapatlah 1.285.714 rupiah. Perhitungannya sama untuk penjahitan dan pengemasan. Lalu hasilnya dimasukkan ke biaya variabel ya. Untuk masing-masing departemen ini sudah dimasukkan. Kemudian kita lanjut ke asuransi pabrik. Perhitungannya sama dengan asuransi dengan perawatan mesin maksud saya. Oke, departemen pemotongan. Nilai untuk asuransi pabrik di sini adalah 15 juta. Jadi 15 juta ya.
Kemudian dasar alokasinya yaitu luas ruangan untuk tiap departemen. Luas ruangan untuk departemen pemotongan 200 meter, penjahitan 1000 meter, dan pengemasan 3800 meter. Ketiganya dijumlahkan dapat 5000 meter. Kemudian dibagi untuk masing-masing luas ruangannya, lalu dikalikan dengan nilai asuransi pabriknya. Didapatlah hasilnya untuk departemen pemotongan Rp600.000, lalu dimasukkan, dan ini digolongkan ke biaya tetap. Oke, dimasukkan lagi untuk masing-masing departemen. Kemudian masing-masing biaya dijumlahkan tiap departemen. Oke, ini dijumlahkan di total sama untuk departemen penjahitan dan pengemasan. Kemudian di total lagi biaya variabel ditambah dengan biaya tetap untuk masing-masing departemen. Didapatlah untuk departemen pemotongan Rp109.135.714. Begitu juga sama dengan penjahitan ya perhitungannya dan pengemasan. Dan total biaya overhead dari ketiga departemen di atas adalah Rp476 juta. Barulah kita menyusun anggaran biaya produksinya. Dari ketiga biaya yang tadi telah dihitung, itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tadi ada 3 yang telah dihitung, tinggal dimasukin aja, lalu ditotal. Sama biaya tenaga kerja langsung juga tadi telah dihitung untuk masing-masing departemen, dimasukin lalu ditotal. Sama juga untuk biaya overhead pabrik, masing-masing departemen dimasukin lalu ditotal. Dan ketiga total ini dijumlahkan lagi, didapatlah total biaya produksi PT MyStyle untuk periode tahun 2019 yaitu Rp60.454.750. Oke, sekian dari penjelasan UTS penganggaran perusahaan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.